Oke, oke. Pelan masih berapa orang juga ditunggu aja sampai 10 menit atau 15 menit Mas kalau udah baru kita mulai. Daripada nanti ngobrol dua kali ya. Mungkin lebih enaknya seperti itu. Ada rekamannya sih Bu, ada rekaman nanti bisa di YouTube juga sih Bu. Oh, Nah, karena baru berapa orang ini sepertinya. tenang, ini udah mewakili saya bilang nih, mewakili Deh. teman-teman dari Dosen baru sekian. berapa yang Nah ini nggak tahu nih dosennya berapa nih. Ayo Mas, mulai aja Mas, nggak apa-apa Mas, sambil kita di jalan Mas. Karena ini kan pengarang ya. Nanti yang saya pembukaan, Bu Santri bisa jadi pembukaan Bu ya? Bisa nggak Bu? pembukaan apa, Pak? Pak, nanti Pak Kaprodi nggak bisa Waduh, datang jangan katanya. saya dong. Oh, berarti saya aja berarti. Saya dulu aja. Mulai aja Mas. Oke, oke, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Program Studi Teknik Mesin Universitas Pamulang Kampus Serang, Bapak Yohan SSI MSI. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen pemateri yang telah hadir bersama kita, serta yang kami banggakan seluruh rekan-rekan mahasiswa Teknik Mesin semester genap 2025-2026 Program Studi Teknik Mesin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara sosialisasi pembelajaran semester genap tahun akademik 2025-2026. Acara ini bertujuan untuk memberikan orientasi serta pemahaman mengenai sistem perkuliahan dan tata cara pembelajaran di lingkungan teknik mesin. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Ihsan Muzaki selaku pembawa acara akan memandu jalannya kegiatan hingga selesai nanti. Memasuki agenda yang pertama yaitu sambutan sekaligus pembukaan untuk acara pada siang hari ini yang akan diwakilkan oleh Bapak Saiful Arif, STMT MM. Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Iksan atas ini ya, betul masukannya. Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapin terima kasih kepada Bapak Ibu dosen. Ada Bu Sandra Mayandika Ridwan, STMT, di mana pada siang hari ini bisa ikut hadir. Terus juga ada Mas Reza Ardianto, yang di mana pada siang hari ini mewakili sebagai di itu kerja praktek Mas ya. Terus lagi ada Pak Ubay, belum masuk ke Pak Ubay ya. Pak Ubay Dila, nanti ada Tufel nih. Terus lagi mungkin saya di sini itu menggantikan Pak Kaprodi karena Pak Kaprodi ada kegiatan itu sedang ada kegiatan lagi dipanggil oleh Pak Wari 2 berkaitan tentang itu SDM berkaitan tentang dosen-dosen ya. Nanti penambahan dosen baru di semester genap 2025-2026 yang dimana baru untuk saat ini baru ada satu orang yang bergabung di semester ini. Nah mungkin kenapa awal ini kenapa tiap semesternya akan diadakan kegiatan ini mungkin teman-teman yang semester 10, semester 9 dan semester 8 mungkin pernah mengalami ya terkait tentang sosialisasi yang dimana mungkin sosialisasi ini kenapa harus sering diadakan dikarenakan ini karena di semester apa itu banyak yang semester 10, semester 9 dan semester 8 masih banyak yang belum paham. Nah, ini yang semester 6 ini ditujukan untuk semester 6 dan semester 7. Nah, karena banyak syarat-syarat yang perlu di itu lengkapi. Contoh salah satunya adalah LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Yang semester ini ada 31 mahasiswa yang ikut LSP, padahal sudah disosialisasikan. Nah, ini dari sekitar 6 kelas yang disosialisasikan yang semester 6. Nah, terus lagi ada tambahan di mana dari LSP sendiri ada tambahan tentang LKPPS. Nah, itu salah satunya adalah ujian tentang di itu air conditioning atau AC. Terus lagi tentang K3 itu dan gambar. Nah, ini untuk ujiannya sendiri ujian inti dari program studi adalah welding engineer. Nah, dari 4 uji kom yang diajukan. Nah, teman-teman bisa memilih itu. Nah, ini banyak yang semester 7, 6, 7, 8 itu diwajibkan ikut. Nah, ini 6, 7, 8 diwajibkan ikut untuk LSP. Nah, yang udah LSP nggak apa-apa lanjut. Terus lagi diusahakan lagi teman-teman ikut yang namanya TOEFL. Nah, TOEFL itu sebagai syarat yang dimana syarat untuk teman-teman bisa lulus untuk di semester genap 2026, amin. Nah, ini yang semester 8 diusahakan selesai ya semester ini. Nah, ini mungkin ada kendala ya saat hari ini di tanggal 28 Februari 2026, hari Sabtu, di mana mungkin teman-teman udah mengakses yang udah mengakses ya, mengakses di sistem Meumpam yang mana sekarang ada sistem baru ya, SSO, Single Sign On. Sebenarnya sih
Sistem ini sistem yang udah semester dari semester kemarin, pembaruan sistem baru. Nah, di mana Pak kenapa sih kok dadakan? Nah, sebenarnya bukan dadakan Mas, sebenarnya sudah lama Mas, karena banyak kasus-kasus, salah satunya adalah kakak petir. Nah, kakak petir itu suka nyamber Mas. Baik di Mentari, baik media umpam atau yang sebagainya. Nih teman-teman yang suka main kakak petir, tobat lah ya, biar nggak terlalu kita kena apa itu, biar nggak kena virus mulu Mas. Ya, saran saya buat teman-teman yang suka main kakek petir, usahakan tobat. Itu aja. Tuh, terus lagi mahasiswa yang semester 5, adakah semester 5? Belum ada ya. 5, 6, 7 sebenarnya semester 5 itu adalah kerja praktek. Nah, karena di agenda semester ini belum ada, nanti akan disosialisasikan kembali yang di mana KP itu PKM, pengabdian kepada masyarakat. Nah, nanti untuk saat ini fokus ke semester 6, 7, dan 8. Yang di mana mereka adalah bisa tepat waktu. Nah, untuk semester 9 dan semester 10 nanti diperlu hidayah Mas ya. Nanti yang semester 9, 10 monggo di temuin Pak Kaprodi minta arahannya baiknya gimana apakah mau tetap menyampaikan itu baiknya gimana tuh ya itu aja terus sebenarnya kami dosen-dosen yang udah lama masuk saya kalau Mas untuk semester 9 10 poinnya adalah teman-teman harus rajin-rajin ke kampus jangan nongkrong mulu Mas. Terus lagi itu dari apa itu ya LSP nanti ada TOEFL. Nah, TOEFL itu nanti akan ada trik and triknya dari Pak Ubay di mana TOEFL itu perlu wajib untuk teman-teman yang semester 6 7 8. Terus lagi ada lagi tambahan berkaitan tentang KAK. Nanti kemarin saya kalau tidak salah waktu itu masih Bu Sandra yang megang kemahasiswaan ya, mana sosialisasi KAK itu sangat penting karena poinnya minimal ada 100 poin. Nah, ini untuk semester 6 7 itu 6 7 8 itu wajib untuk mendapatkan poin KAK 100 poin. Nah, terus lagi sertifikat-sertifikat kalau tidak salah dari Prodi masih tetap dengan edaran yang tahun semester kemarin yaitu 10 sertifikat termasuk sewitar ke PKM, sertifikat dan sebagainya. Nah, terus lagi ada tambahan berkaitan teman-teman mahasiswa yaitu poinnya adalah untuk lulus sidang itu ada syarat-syaratnya yaitu antaranya yaitu poin syarat yang pertama adalah jurnal ada yang harus publikasi. Nah, jurnal publikasi dari mana Pak? Bisa dari PKM. Terus dari kerja praktek nanti yang di semester 7 kan ada kerja yang semester 7 udah masuk semester 7 pasti akan namanya kerja praktek. Nah, itu diusahakan itu nanti laporannya dijadikan jurnal. Nah, bisa penelitian atau bisa PKM. Nah, kalau untuk PKM khusus PKM nanti jurnalnya nanti satu orang berlima. Kalau yang belum PKM silakan apa itu diagendakan untuk PKM-nya. Terus teman-teman bagi teman-teman yang sudah proposal selamat ya karena satu langkah lagi teman-teman selesai sidangnya tapi syaratnya belum. Nanti diusahakan nanti tanyakan lagi kalau Pak izin Pak kalau kurang itu mungkin saya banyak kesibukan ya mungkin agak sulit dihubungi atau gimana bisa menghubungi Mas Iksan ada di Prodi. Nah ini kemungkinan tambahannya nanti semester depan ini SK yang turun yaitu terkait tentang SK jadi adalah ada Bu Sandra ini tambahannya Bu Sandra terus lagi ada Pak Wahid dan Bu R untuk SK jabatan AA. Semoga beliau-beliau mau membimbing mahasiswa-mahasiswa adik-adik mahasiswa. Ini saya senang kalau ada tambahan Mbak, bimbingan mahasiswa. Biar nggak saya nunggu saya biar nggak pusing juga saya sendiri kan. Bimbing mahasiswa banyak sendirian kan. Pak Alfian, Pak Joni udah nggak mau bimbing. Pak Alfian juga pusing, Pak Mujid juga pusing, Pak Adin saya goodbye. Nah, itu yang jadi permasalahan karena syarat untuk menjadi pembimbing itu adalah minimal adalah memiliki jabatan akademik dosen yaitu JAD yaitu minimal asisten ahli. Nah, atau mengajar minimal 2 tahun itu salah satu syarat-syarat yang dimana sebagai asisten itu sebagai pembimbing akademik. Nah, untuk teman-teman yang fokus kan untuk mahasiswa semester 6 yang belum memiliki pembimbing nanti kita kuliah di pembimbingnya nanti kan ada tuh nanti mungkin dari Mas Iksan bisa membantu berkaitan tentang apa sih suratnya ya surat penunjukan nih siapa aja nih ya sebenarnya dosen penunjukan siapa aja nih misalkan kemarin kan kalau sesuai edaran Pak Kaprodi yaitu bahwasannya rek A, rek B, rek C. Nah itu dibagi itu. Kemarin itu ada saya, terus Pak Joni, Pak Alfian, terus Pak Mujir dan Pak Adin ada 5 orang. Nah karena satu dosen itu memiliki batasan kuota yaitu maksimal 10 orang. Baik itu KP, kerja praktek ataupun sebagai pembimbing skripsi. Nah ini untuk yang mahasiswa yang belum selesai monggo diselesaikan ya. Tuh nanti tambahnya nanti ada Bu Mayang, Bu Erwinda dan Pak Wahid. Itu ada. Nah mungkin tambah satu lagi ada apa namanya Pak Hardiman sebagai pembimbing skripsi. Nah itu tambah-tambahannya. Nanti nggak tahu ya apa skemanya. Apakah nanti ditunjuk misalkan gini, Rek A 1 orang, misalkan Rek A, saya Rek C. Kemarin saya mau memegang mata kuliah itu saya di Rek C itu
saya memegang. Nah, apakah saya ke semua, apakah dibagi-bagi seperti edaran yang kemarin? Karena kalau dibagi-bagi biar fokus nih teman-teman nih, biar nggak bingung nih siapa pembimbingnya. Karena sebenarnya di aturan WAPS, pra WAPS itu tidak ada yang namanya pembimbing akademik, pembimbing proposal. Adanya pengarah. Nah, pengarah itu setelah Mas tadi yang saya sebut nama-namanya tadi itu setelah dapat tanda tangan dari apa itu nama-nama yang saya sebut tadi, itu teman-teman bisa mengajukan proposal. Nah, itu ada syarat-syaratnya nanti saya sampaikan di syarat-syaratnya. Mungkin ini itu aja dari saya sambutannya ya, biar nggak terlalu lama, biar langsung kita diskusi. Mungkin teman-teman juga yang kerja mungkin harus memperhatiin ya, karena ini waktunya buru-buru-beran. Tapi kecuali teman-teman punya ini ya, punya mindset bahwasannya Pak saya mau bikin ketemu Bu Sandra lebih lama, wah itu monggo silahkan. Ya gitu aja dari saya. Sekian, terima kasih Mas. Sampai lagi Mas Iksan. Baik, terima kasih kepada Bapak Saiful, STMT MM yang telah yang telah memberikan sambutan dan arahannya serta telah membuka acara pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan masuki sesi pemaparan materi yang akan sangat penting bagi para mahasiswa. Nah, sesi pertama itu adalah pemaparan bidang LSP yang akan disampaikan oleh Bapak Saiful Arif, STMT MM. Kepada Bapak Saiful kembali, kami persilahkan. Terima kasih Mas. Saya lupa tadi belum saya buka lagi ya. Oke, nggak apa-apa Mas ya. Kita langsung aja Mas. Izin Mas, nanti saya gabung aja Mas ya, nanti LSP dan proposal ya jadi satu ya. Karena kan nanti ada TOEFL dan PKM ya nanti ya. Tuh. Oke Pak Pak, ya. Ubay, Pak Ubay udah datang, udah masuk Pak Ubay? Belum ya. Terus Mas Reza, udah masuk Mas Reza ya? Mas Reza Hardianto? Udah deh, oke oke. Ini suaranya kecil ya? Apa belum makan Mas? Bentar ya, sambil nunggu ya. Oke, sebentar. Oke. Sudah terlihat ya ini ya, PPT-nya ya. Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapin terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa. Ya, sambil ini saya rekam ya, nanti kalau ada mahasiswa yang tertinggal atau gimana mungkin langsung bisa ikut join nanti ya, bisa nonton videonya ada di YouTube. Boleh Trading Mesin aja, jangan lupa di follow itu subscribe dan sebagainya ya. Tuh, nanti disampaikan juga di grup. Nanti saya share juga kan mungkin ini kalau ketua kelasnya tidak aktif, monggo disampaikan ya Mas ya Pak. Izin Pak ketua kelas saya tidak aktif karena kerja atau gimana itu ya. Karena kalau ketua kelasnya tidak aktif itu yang jadi bahaya. Oke, siang ini saya akan memaparkan berkaitan tentang sosialisasi pra UAPS nih. Mungkin yang semester 7, 8, 9, 10 sudah ya, sudah mengalami. Cuman ada tambahannya nih, yaitu UAPS-nya nih yang semester 7 yang udah kemarin semester 6 udah proposal, selamat yang belum segera. Ya, jangan hilang-hilangan nih. Sebenarnya kalau udah proposal setelah seminar proposal pasti hilang nih mahasiswa nih, saya yakin. Saya juga nih hilang-hilangan muncul-muncul nanti kalau udah mau UAS nih, Pak izin Pak saya mau bimbingan. Nah, itu jangan ya. Terus ada WPS, terus LSP mahasiswa semester 6, 7, 8. Nah, kenapa LSP ini salah satunya saya adalah sebagai asesor di apa itu LSP yang dimana tentang welding engineer. Nah, sebenarnya teman-teman banyak ini masih banyak kesibukan nih ya yang lain ya. Mungkin Bu Sandra lagi nyiapin berkas untuk S3 nih, wah nih. Ya Bu ya, siap Bu ya. Mantap nih ya. Oke, terus lagi Kota Serang 28 Februari 2026. Saya sendiri saya Arif. Oke, nah syarat pra OPS ini mungkin udah pernah lihat ya, kalau yang udah melewati ini mungkin saya ulangi kembali di sini ada draft mungkin teman-teman udah masuk ya main umpamnya ya, karena sistem yang baru di mana sistem baru itu agak unik ya sebenarnya, menurutnya lebih safety karena tadi tuh Pak kenapa sih sekarang lebih rumit daripada yang sebelumnya? Bukan lebih rumit Mas, sebenarnya sekarang lebih safety dikarenakan banyak kakek petir yang main ya, itu salah satunya adalah judi lah, judi online itu banyak. Saya bilang kakek petir ya karena kemarin website kemarin waktu bulan puasa di bulan apa itu di semester yang sama 2000 tahun 2005 itu banyak di sistem itu, di sistem Mentari itu banyak akun-akun judi yang muncul tuh ya dan sebagainya, itu ya jadi permasalahan. Nah, saat ini adalah teman-teman yang sudah lulus mata kuliah apa itu namanya proposal yaitu metodologi penelitian itu, kalau untuk teman-teman yang mau proposal itu harus teman-teman lulus mata kuliah yang namanya metode penelitian yaitu membuat draft proposal. Nah, di sini di edaran ini ditanda oleh Pak Kaprodi di tanggal 23 Desember 2025 bahwasannya surat edaran per APS di mana program studi teknik mesin untuk seluruh mahasiswa. Nah, syaratnya apa aja sih? Di sini adalah minimal proposal bab 1 sampai bab 3 dengan minimal 25 halaman. Nah,
kita dibilang apa ya, kemarin itu ada masukan dari beberapa prodi atau beberapa dosen yang dimana Pak, kok kita proposal paling tipis, Pak, kok cuma 25 halaman. Nah itu. Nah, mungkin harus saya sampaikan bahwasannya proposal teknik mesin adalah salah satu proposal yang paling tipis dari semua prodi kita, yang paling tipis 25 halaman. Nah, dan skripsinya 50 halaman. Pak, saya bilang, Pak, kenapa nggak sampai kayak apa itu yang prodi salah satu yang nilai manajemen itu minimal 100 sampai 155 halaman. 100 halaman. Hukum manajemen itu 100 sampai 150 halaman minimal untuk apa itu namanya skripsinya. Kita proposal aja 25. Nah, skripsi aja 50. Menurut saya udah kebanyakan itu Mas, 50 halaman Mas. Biasanya sebelum-sebelumnya karena yang sudah-sudah kita lebih fokus ke eksperimen, eksperimental, hasil karena produk. Tidak laporan nggak terlalu, karena kalau alatnya udah bagus bisa di baru tuh kita tulisannya. Kita terbalik. Nah, ternyata untuk saat ini adalah dengan Permen nomor 52 tahun 2025 yang kemarin bulan Desember tanggal 29 itu ada perubahan. Nah, balik lagi di sini. Nah, minimal 25 halaman sudah diinput di baik umpam. Nah, dengan catatan nanti proposal yang sudah ditandatanganin itu yaitu pengarahnya itu untuk saat ini ada 5 orang, yaitu saya sendiri, terus Pak Joni, terus Pak Alfian, terus ada Pak Munjir dan Pak Adin. Itu nama-nama yang bisa jadikan dosen pengarah. Karena mungkin sambil nungguin surat edaran ya dari Pak Kaprodi, edaran bahwasannya apakah penunjukan nama-nama itu apakah sesuai apa, apalah dirubah lagi karena kemarin tuh mahasiswa yang mau seminar proposal itu ditunjuk nama-namanya nih, nama-nama misalkan rek A ke Pak Mujir, rek B ke Pak Alfian, rek C ke saya. Itu dibagi nama-nama ya. Apakah Pak misalkan di surat edarannya itu nama saya rek A Pak, tapi saya pingin ke Pak Alfian, rek B silakan, atau ke saya juga silakan, atau ke Pak Adin dan itu juga bisa silakan, atau ke Pak Juni silakan. Itu boleh. Mumpung Pak Juni masih banyak risetnya, itu risetnya Pak Juni masih banyak yang bisa diambil Mas, walaupun banyak risetnya ya dia. Terus lagi minimum daftar pustaka 30 hal referensi. Nah, nanti di mata kuliah REP itu metode penelitian ini menggunakan referensi, yaitu bisa menggunakan Medley salah satunya. Nah, di sini itu bisa buku, jurnal nasional, jurnal internasional, atau jurnal prodi teknik mesin sendiri, yang dimana jurnal teknik mesin itu ada jurnal strength, jurnal penelitian teknik mesin. Ini salah satu beberapa teman-teman mahasiswa yang udah lulus itu wajib masuk di jurnal luaran di sini. Apakah Pak, kalau tidak di sini, apakah di luar boleh? Silahkan, silahkan. Kalau kenapa kita memberi kesempatan? Karena salah satu luaran itu ya. Terus lagi untuk teman-teman yang semester 6, udah semester 7 yang sudah proposal, yang baru udah semester proposal, itu segera rapikan laporannya Mas, dan sesuaikan dengan masukan dari dosen penguji kemarin. Maunya seperti apa. Terus yang semester 8, semester 9, semester 10 segera temuin dosennya. Atau kalau belum, apa itu, kalau misalkan belum proposal, temuin Pak Kaprodinya. Minta arahan beliau ke beliau, apakah apa itu bagaimana itu baiknya ya. Karena mungkin ini karena yang semester 9 dan semester 10 masih membawa namanya Sutomo. Itu mungkin ada keringanan. 9 10 ya, untuk khusus 9 10 ya, itu masih membawa nama Sutomo. Itu masih mungkin ada keringanan. Nah, semester 6 7 itu udah menggunakan nama Umpam. Itu yang apa itu perlu diperbaiki, gitu kan. Perlu di ini ya, itu udah ikut aturan baru, karena aturan baru adalah teman-teman harus minimal ada itu syarat-syaratnya. Nah, selanjutnya lagi proposal dicetak 2 rangkap dengan soft cover aja Mas. Nah, untuk bimbingan Mas, proposal itu tidak ada yang namanya print out, tidak ada. Saya arahkan untuk saya kemarin diskusi dengan teman-teman pembimbing itu tidak ada namanya proposal di print out. Print out pun hanya untuk sidang, itu seminar proposal, sidang, udah itu aja Mas. 3 kali masih itu ngeprint Mas cuma 3 kali Mas. Waktu seminar proposal, terus yang kedua adalah waktu sidang, dan terakhir adalah waktu Mas mau ngambil ijazah, itu harus itu di print out. Sisanya semuanya sokopi Mas. Walaupun ada beberapa catatan nih Mas ya, saya menemukan kemarin di setiap semester ada aja yang menemukan dengan apa dia dibantu orang Mas, itu disebutnya joki lah ya. Jangan sampai ketahuan Mas. Maksudnya gini loh Mas, sampai boleh lah. Saya tidak menyalahkan karena ini yang bikin joki itu terang-terangan Mas. Ya kan agak kelewatan juga menurut saya. Nah, yang jadi masalah adalah teman-teman tidak belajar Mas, tidak belajar apa itu dari laporannya Mas. Hanya terima jadi. Kemarin yang di Rek C ada 4 orang, di Rek B itu kemarin ada 7 orang, di Rek A ada 2 orang. Nah, ini yang maksudnya jangan sampai lah, maksudnya jangan sampai terjadi. Maksudnya oke lah, boleh, tapi seenggaknya Mas belajar itu apa yang tulisannya, Mas. Jangan sampai ketahuan juga. Kenapa? Pak, kok Bapak bisa tahu? Karena banyak yang teman-teman itu kok asal copy paste, Mas. Modal AI aja, Mas. Copy dari AI. Oleh karena itu, namun demikian dan seluruhannya itu masih template dari AI. Ya, itu yang jadi permasalahan yang saya temukan ya. Terus lagi ada registrasi pembayaran yang dimana registrasi di Pemsudi teknik mesin
sebesar 125.000 sesuai dengan surat keputusan yayasan nomor 019 A YSJ KP 1 2024 itu dari yayasan ya Mas. Nah, 125.000 itu masuknya ke prodi Mas, bukan ke dosen, masuknya ke prodi Mas, bayarnya ke staf. Ada di sini ada Mas Iksan dan Mbak Ucu, itu ada dua orang. Bisa kalau misalkan kalau Mbak Mas Isan nggak ada, bisa ke Mbak Ucu, itu bisa untuk pembayaran ya, karena dosen hanya bimbing. Nah, berapanya itu ada di yayasan. Dosen tidak mengurusi berkaitan tentang keuangan. Yang mengurusi keuangan tetap kampus. Nah, yang mengurusi keuangan berkaitan tentang seminar itu hanya staf. Dosen tidak boleh, hanya tanda tangan aja, gitu aja. Terus lagi lulus mata kuliah prasyarat, yaitu mata kuliah metode penelitian. Nah, bagi teman-teman yang sudah semester 7, 8, 9, 10, dan 7, 8, 9, 10, bagi yang sudah seminar, bagi yang sudah proposalnya jadi, tapi belum lulus mata kuliah, tidak apa-apa. Lanjutkan proposalnya. Taruh di staf aja Mas, nanti dari prodi itu taruh di prodi lewat staf, bisa Mas Isan atau Mbak Ucu, nanti akan dijadwalkan untuk seminarnya. Kapan seminarnya saya nggak tahu, nanti tergantung dari prodi, itu dari itu ya prodi Mas ya, karena gini, mekanismenya adalah dari prodi dulu. Teman-teman mau itu menemui dosen pengarah memberikan itu ACC. Nah, itu di print kasih ke staf prodi. Nah, staf prodi lah akan itu menyampaikan ke Kaprodi. Nah, kapan ujiannya dan sebagainya. Nah, itu nanti Pak Kaprodi yang itu memberikan arahan tanggal-tanggalnya kapan, siapa aja dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu pendaftaran nih. Mungkin nanti ada surat edaran baru lagi ya Mas ya. Nanti Mas Iksan dibantu Mas Iksan ya, nanti dibuatkan oleh surat, yang dimana di sini ada surat pendaftaran. Proposal kapan aja sih Mas? Proposalnya itu diajukan gitu ya, nanti mau dibantu Mas. Karena kalau tidak ada template, teman-teman tuh suka bablas Mas. Ya tenang aja, nggak ada template. Nah, itu jadi masalah. Itu ya bagi yang sebelum proposal nih. Kemarin itu ada beberapa semester 7, 8, 9, dan 10 juga proposal udah jadi. Karena telat waktu untuk waktunya telat, yang dimana lewat tanggal 31 Januari itu tidak bisa sebenarnya. Nah, sebenarnya dia juga itu lewatin tanggal 1 Januari, yang dimana sebenarnya proposal sudah lewat. Nah, itu harus didaftarkan ulang lagi itu. Terus lagi ini ada dua ya, di mana tentang tadi kan proposal ya, proposal sudah disampaikan. Nah, di sini adalah untuk sidang atau UAPS, ujian akhir program studi. Nah, tadi sudah disampaikan sedikit ya, sebelumnya dulu pernah disampaikan waktu di kelas bahwasannya sidang itu teman-teman tidak harus mengambil skripsi, ada namanya project work ataupun karya tulis. Nah, tapi untuk saat ini untuk kampus Serang belum dibuka untuk project work atau karya tulis, tapi fokus ke skripsi. Sebenarnya sama Mas, isinya sama, cuman beda lebih ke implementasinya saja. Nah, di sini Mas ujian akhir program studi, yaitu di sini salah satunya lebih lumayan Mas. Nah, yang pertama adalah Mas lembar persetujuan sudah ditandatangan oleh pembimbing minimal 8 kali bimbingan. Nah, itu. Misalnya gini, Mas udah di bimbingan nih, cuman di sistemnya Mas, di umpamnya tidak diajukan bimbingannya, tidak dianggap Mas, harus minimal 8 kali dan harus direkomendasikan oleh dosen pembimbingnya Mas. Kalau tidak ada rekomendasi nggak bisa sidang Mas, gitu ya. Terus lagi nomor dua tuh, buat draft UAPS. Di sana nanti diupload PPT-nya, Mas. PPT udah ada di draft yang saya buat, yaitu di mata kuliah penelitian, yaitu dicontek aja di sana, Mas. Tinggal ngikutin template-nya, Mas. Kalau mau bikin template, jangan rumit-rumit, Mas. Kasian. Maksudnya kalau bikin PPT jangan terlalu rame ya. Maksudnya nanti terlalu rame juga nggak bakal, pengujimu nggak bakal baca, Mas. Emang yang ada malah ngamuk nanti, Mas. Ya. Terus lagi di sini ada namanya berkas-berkasnya apa aja, formnya nanti. Misalkan nanti ada berkas, misalkan form untuk apa itu PPT, terus materi, terus apa itu sertifikat dan sebagainya. Terus lagi teman-teman nanti nemuin staf prodi. Nah, itu ada sini ada Mas Iksan perwakilannya, terus kartu bimbingan sudah ditandatangani oleh pembimbing. Nanti minimal bimbingan udah 8 kali ditandatangani oleh pembimbing. Terus lagi nanti dilampirkan di berkas. Terus rangkuman nilai S1. Pastikan teman-teman yang semester 8, 9, 10 pastikan minimal 138 SKS. Nah, kalau kurang dari 138 SKS tidak bisa lulus sidang, Mas. Karena kemarin ada kejadian mahasiswa semester yang sekarang masuk semester 10 itu tidak bisa sidang dikarenakan hilang satu mata kuliah, yaitu di semester 2 dulu masih kalau tidak salah waktu itu masih Pak Nur Rahmat ya prodinya, yaitu nah itu sistemnya nggak ketarik Mas, karena waktu itu masih Sutomo. Nah, itu jadi penghalang Mas. Nah, itu cek lagi kembali untuk teman-teman yang semester 7, 8, dan 9. Nah, untuk mahasiswa semester 6 dan semester 7, yaitu cek lagi kembali SKS-nya cukup nggak. Cek dulu. Nah, kalau semester 6 pastikan jumlahnya sekitar 19 dikali 6. Itu jumlah yang itu ya. Nah, untuk saat ini teman-teman minimal tuh 110 SKS untuk proposal.
Nah, kalau belum 110 SKS dan nilainya harus keluar yaitu. Nah, kemungkinan nilai keluar itu setelah UAS. UAS 3 hari, misalnya UAS satu minggu, Sabtu terakhir, Rabunya udah keluar semuanya tuh nilainya. Itu baru bisa mengajukan. Nah, di sini ada 138 SKS dan ditangani oleh Pak Kaprodi sebagai syarat. Lembar kenyataan keuangan itu bisa diminta ke PMP itu ke keuangan. Untuk saat ini masih di ini ya, jadi keuangan jadi satu ya. Terus lagi lembar bebas pustaka itu bisa diunduh di perpustakaan.umum.go.id, minta data tangannya ke perpustakaan. Jangan sampai lupa ya, perpustakaannya masih sama ya, nggak berubah ya lokasinya ya. Terus sertifikat seminar. Nah ini di sini masih hanya lima nih. Nah ini lima itu bukan sertifikat misalkan kayak PPKMB tidak termasuk. Terus sertifikat PKM tidak termasuk. Nah yang semua itu di sini ada sertifikat seminar. Seminar itu apa mas? Maksudnya misalkan setiap semester kan Prodi kan mengadakan kegiatan seminar. Nah itu teman yang ada di event Umpam. Nah sekarang di kita mas, kita ngeceknya di event Umpam mas. Nanti mas teman-teman sudah berapa kali di sana ikut kegiatan yang kemarin kan salah satunya ada pernah diketuai oleh Bu Sandra sebagai ketua seminar. Nah, itu juga bisa, Mas. Terus lagi surat keterangan pengalaman asisten praktikum lab teknik mesin nih. Nah, ini nanti bisa ke Bu itu ke Pak Adin atau siapa ya itu yang dia. Itu yang sekarang udah ganti lagi. Kemarin kalau tidak salah masih Pak Adin ya itu ya. Terus lagi sertifikat PKM mahasiswa. Nah, ini yang makanya sekitar 10 ya. 5 sertifikat seminar, terus tambah PKM 6, terus TOEFL 7, LSP sertifikat PPKMB jadi 9. Nah, itu. Terus sertifikat-sertifikat yang lainnya. Nanti misalkan bukti menerbitkan jurnal atau proceeding. Nah, teman-teman kita belum siap untuk mengadakan kegiatan proceeding. Misalkan teman-teman setelah laporan kita di proceedingnya. Nah, nanti paling aman adalah teman-teman nanti kalau sudah mata kuliah kegiatan PKM itu kan ada laporan PKM-nya nanti bisa dijadikan jurnal PKM dan laporan kerja prakteknya yang mahasiswa semester 7 ini kan udah mulai bekerja praktek nih. Nah, itu bisa dijadikan itu luarannya bisa dijadikan jurnal jurnal. Nah, terus poin KK ini poin KK jujur sebenarnya masih agak rancu ya karena di sistem umpamnya saya barusan tadi cek waktu jam pertama pengarahan ke mahasiswa Sispema sistem itu akademik itu belum bisa diakses. Nah, bisa diakses yang bisa diakses mahasiswa. Nah, di Swiss itu harus di luar dulu karena kenapa? Itu poin untuk poin 100 kakak itu masih bentuknya manual sesuai edaran nomor 1 tahun 2025 yang dimana oleh Pak Rektor maaf tanggal 1 nomor 2024 yang dimana oleh Pak Rektor yang dimana itu poin KK. Nah, poin KK itu apa aja sih? Nah, di situ poin ngitung 100-nya dari mana sih? Nah, misalkan Mas punya paper jurnal itu nilainya 15 atau 20 tidak kalau tidak salah ya misalkan 20 aja 20. 5 paper jurnal itu berarti udah 100 ada cukup. Nah, terus sertifikat PKM itu 5, sertifikat seminar itu 5 dan dihitung aja mas, itu manual. Nah, mungkin nanti teman-teman yang semester 6 itu bisa nanti udah sistem itu teman-teman ngupload yang di itu masukin ke Sispema dan di validasi prodi nanti nilainya akan muncul lah. Itu ke depannya itu ya nanti apakah udah baru sampai saat ini masih dengan sistem yang lama, mas ngitungnya manual. Nah, ini pendaftaran para OPS tadi udah jelasin ya. Ada divalidasi oleh Prodi. Nah, nih tambahannya adalah divalidasi oleh Prodi tadi di surat edarannya belum ada. Di mana misalkan ada tambahan, misalkan di sini pendaftaran proposal divalidasi oleh Prodi. Mas mengajukan yang semester 6 yang udah 9 proposal sudah aman. 6 7 itu yang 7 8 9 udah. Bagi yang belum proposal ini yang jadi masalah nih ada berapa mahasiswa nih makanya dipanggil Kemarin kok belum proposal nih jadi permasalahan nih nggak muncul-muncul nih suka hilang-hilangan mas tapi sering di kantin ada ininya jadi masalah nih nongkrong di kampus tapi nggak pernah ke prodi ini jadi masalah gitu ya. Terus ini jelasin ya nanti di validasi prodi nanti ada tahapan-tahapannya yang udah seminar kemarin. Mungkin untuk saat ini kemarin saya tanyakan tadi ke Mbak Ucu karena kan itu akun saya di beliau di mana saya cek tadi barusan Mbak apakah itu udah bisa mengupload itu nama-nama ke dosen pembimbingnya ternyata belum karena kan jadwalnya belum digenerate oleh universitas Mas. Nanti kalau digenerate teman-teman bisa masuk semua kok di sana. Nanti bisa juga sesuai dengan apa itu sesuai dengan surat yang diterangkan oleh pengarah. Nah, misalkan dari teman-teman ada yang kurang pas atau tidak pas, misalkan Pak, saya ingin pengganti Pak, ganti pembimbing, silahkan ajukan aja Mas. Kita terbuka karena ada beberapa teman-teman mahasiswa yang mungkin kadang bingung Mas, karena gini, Pak, ini dosen ini kayaknya arahnya ke ini, itu ke bidang A terus ya, nggak bisa ke bidang C karena kan untuk saat ini Mas, saya tidak akan memaksa teman-teman untuk mengikuti roadmap-nya Prodi. Kalau mengikuti roadmap Prodi, saya yakin tidak ada yang lulus Mas. Nah, roadmap Prodi itu yaitu tentang energi tentang teknik nuklir, terus lagi tentang apa itu getaran, vibrasi dengan material aluminium. Nah, tidak ada yang saya cek kemarin dari semua proposal yang masuk kita hampir 40 proposal itu tidak ada yang aluminium, tidak ada, nuklir tidak ada.
hanya lebih banyak rancang bangun dan sebagainya. Itu ya sesuai dengan ketiap itu teman-teman yang ada di lapangan. Nah, di sini ada tagihan sebagainya nanti apa itu. Nah, terus administrasi tadi udah 125.000 ya, menunggu jadwal progres. Nanti follow up-nya bisa ke staff aja, Mas. Ya kan, di staff ada itu nomor staff ya, kan ada itu, bisa gunakan itu, Mas. Terus lagi nanti nah, jurnal-jurnalnya nih, Mas. Mas, referensinya, Mas, bisa gunakan jurnal-jurnal yang ada di Prodi Teknik Mesin. Di sini adalah salah satu strength. Nah, ini saya adalah salah satu pengolahnya. Untuk saat ini ada Desember 2025 terakhir terbitannya nomor volume 2 nomor 3. 2025 yang dimana di sini teman-teman ada template bisa digunakan untuk teman-teman sebagai template-nya nih. Yang menurut saya kalau kenapa jurnal strength karena masih saya sendiri yang ngelola, masih bisa direvisi lah. Kalau di luar agak sulit. Nanti pernah beberapa kemarin ya saya panggil untuk apa itu yang itu untuk pengarahan. Nih, ini jurnal strength nih. Referensi dari sana, Mas. Terus lagi ada lagi, nah ini Mas, draft WPS nih. Di sini catatannya ada berapa tentang skripsi. Salah satunya adalah tema berkaitan tentang studi eksperimental dan simulasi CFD pada aliran fluida dalam pompa sentrifuga berbasis impeller modifikasi. Nah, di sini saya ambil pembimbing dari saya sendiri, yang di mana di sini adalah ProAPS, sidang ProAPS. Nah, ada kekurangan mata kuliah materi yang tidak lulus. Nah, ini jadi kendala. Kalau teman-teman udah proposal di ACC, tapi belum lulus mata kuliah tidak proposal tidak apa-apa, lanjutkan aja Mas. Nanti setelah nanti apa itu setelah udah seminar nanti ngomong ke dosennya, Pak, saya dan ambil mata kuliah karena kan untuk mahasiswa semester 7, 8, 9, 10 itu boleh mengambil perbaikan nilai. Nah, untuk semester 9 yang 9, 10 usahakan mengambil mata kuliah maksimalkan sampai 24 SKS. 8, 9, 10 itu maksimalkan 24 SKS. Kenapa? Sebagai perbaikan nilai. Semoga IPK-nya naik ke atas, di atas 3 ya, minimal 3 lah ya. Walaupun kita tahu ada berapa nilainya yang di bawah 3, 2,3, 2,4 IPK ini sebenarnya udah kayak apa itu gorengan Mas. 2000 dapat 3 Mas. Nah, itu kalau dulu ya, sekarang nggak dapat mungkin gorengan 100.000. Oke, lanjut lagi. Nah, ini untuk sidang udah dijelasin tadi ya. Terus lagi. Nah, ini beberapa jurnal yang udah terbit. Nah, ini nama-namanya. Di sini ada Mas Abdulisa. Ini adalah mahasiswa apa itu judulnya tentang optimasi proses penyambungan untuk mengurangi reject craft di daerah treating untuk meningkatkan produktivitas. Nah, ini ada Abdulisa, Mas Pak Munjir, Pak Bambang, Ahya, dan saya sendiri. Nah, di sini ada beberapa nama-nama yang saya masukkan. Ini misalkan ada pengembangan dengan robot 3 aksis berbasis CNC. Ini ada Mas Sustono, Rafli, dan Ulum. Nah, ini udah masuk nih. Nah, ini udah syaratnya udah masuk. Sebagai nanti kalau misalkan mau nambah lagi silakan. Lebih baik banyak tulisan karena semakin banyak tulisan sebagai ini Mas itu poin-poinnya Mas. Nah di sini bisa diakses https openjournal.umpam.ac.id index php /strg /index. Nah itu cek di sana Mas nanti nama-namanya apakah udah ada apa belum. Nah itu usahakan bikin sendiri lagi Mas karena ini kemarin saya buat karena buat lulusan karena udah mas semester 7 ini agak sulit nih Mas ini agak sulit untuk ini ya nulisnya nih. Udah nulis kemarin kan karena semester 7 ini padat Mas. Udah KP, udah pembimbingan skripsi ya kan. Nah, kemarin saya sempat beberapa diskusi, Pak izin Pak, saya banyak kerjaan Pak. Waduh ini alasan yang sama nih Mas. Semesternya. Terus lagi di sini bimbingan nih Mas nih. Khusus yang semester 6 7 nanti ini ada catatannya 6 7 8 ya sampai 10. Ini ya seperti ini Mas ini salah satu punya Mas Komar, punya saya Mas. Punya saya bimbingan. Nah, ini salah satunya ada namanya Mas Komar dan Mas Agis Permana. Nah, Mas Agis lihat di sebelah kanan. Ini sebelah kanan di sini ada 11 kali bimbingan Mas, Mas Agis. Terus ini terus ada sini Mas Komaruzaman. Nah, ini kampus Serang. Nah, ini kenapa Pak kalau di sini fakultasnya kok di sini kampus Serang sini teknik Pak? Ini saya masih menjadi pembimbing di kampus pusat Mas. Nah, kampus pusat itu kekurangan dosen yang ilmu itu ilmunya linier dan terus yang kepangkatannya sedikit karena di pusat untuk mengurus itu mungkin agak kurang ini kurang rajin ya. Itu nah sini masih sebagai pembimbing di kampus pusat. Nah, nih kampus Serang di mana ini kemarin zaman sampai 9 kali bimbingan baru direkomendasi. Minimal tadi kan adalah ada minimal syarat ya. Secara sistem 8 kali bimbingan diusahakan minimal minimal bimbingan tiap minggu sekali. Nah, sistemnya diajukan ke sistem aja, Mas. Di Umpam. Karena di sana kan buat draft terus masukkan nih bimbingan nih. Terus di ACC oleh prodi itu dosen pembimbingnya oke lanjut. Lanjut terus. Nah, seperti ini Mas contohnya nih. Di sini ada bimbingan yang dimana misalkan pada pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama, di sini misalkan nih catatan pembimbing nih kan dosennya saya. Terus ini adalah dari mahasiswanya, nih kan bimbingan catatan pembimbing. Nah, perbaikan untuk penomoran halaman. Nah, saya validasi terus ini. Ini dari 28 Januari sampai dengan 10
Juli 2025. Berarti satu semester nih Mas, mengerjakan satu semester nih bimbingannya nih. Udah mulai, nah ini sampai saya nih, nama dosennya siapa, tanggal 28 sampai tanggal 10 Juli 2025 nih. Nah ini udah finish, nanti baru direkomendasi. Terus, nah ini isiannya seperti ini. Nah ini bimbingannya, ini salah satunya Mas Komar. Nah ini ada beberapa catatan. Yang tadi itu sebenarnya bukan Mas Komar tadi ya, ini beda lagi. Nah ini adalah bimbingan revisi bab 1 dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-10. Nih, revisi bab 5 menambah 4 poin kesimpulan dan saran. Nah ini apa itu isi-isiannya nanti ini yang dilampirkan ke di laporan skripsi teman-teman siswa. Nah, ini semua ke data apa itu ke cek sistem Mas. Kenapa? Karena khawatir kalau masih manual banyak yang apa itu di apa itu apa ya sebutnya ya tidak tertoleransi Mas. Makanya by sistem. Nah, teman-teman bisa ngecek udah sampai mana bimbingannya itu validasi bimbingan. Pastikan Mas setelah upload di sistem ini di sini catatan bimbing setelah upload pastikan hubungi dosen pembimbingnya. Pak, tolong bantu validasi Pak gitu ya. Ini terus lagi kemarin zaman, terus lagi ini ada biaya admin dan sebagainya. Nah, ini untuk berkas sekretariatan. Nah, ini ada berapa nih ya? Ini untuk sidang Mas, biaya administrasi sidang UAPS. Kalau tidak salah itu dikenakan biaya sekitar kemarin berapa ya dia? 100 ribu apa 75 ribu tuh? Nggak tahu ya. Nanti bisa hubungin Mas Iksan aja sebagai admin nanti ya, karena beliau yang tahu biaya-biayanya Mas. Terus 2 lembar fotokopi ijazah nih Mas. Pastikan ijazahnya nggak hilang ya Mas ya. Atau jadi bungkus gorengan jangan sampai Mas ya. Dilegalisir asli, satu fotokopi legalisir, dua-duanya legalisir semua. Tunjukkan ke staf bahwasannya ijazahnya asli. Jangan sampai hilang Mas. Tuh ijazah SMA-nya ya nanti sebagai catatan kalau beda nama di ijazah SMA sama S1 itu jadi bingung nih Mas. Nah, pastikan sama dengan akte kelahirannya. Terus lagi pas foto 3 kali 4 dan 4,6. Nah, ini mesti 4 buah, 7,6 buat ijazah Mas. Nah, buat ijazah dengan menggunakan alma mater S1 tidak boleh menggunakan kacamata berdasi warna hitam pria wajib hijab warna putih untuk wanita yang menggunakan hijab. Nah, skripsi di rangka 4 jilid biasa warna biru. Kita nggak terlalu muluk-muluk Mas. Yang penting di print out dicili karena itu ngeprint cuma 2 kali Mas ya, pertama proposal, kedua untuk sidang. Nah yang terakhir ketiga kalinya adalah teman-teman nanti kalau mau Mas wisuda itu aja. Terus kalau bimbingan yang sudah ditandatangani pembimbing pastikan karena kan nanti kan bentuknya masih berkas. Terus hasil Turnitinnya simultari atau kesamaan adalah 30%. Nah KTM-nya dikembalikan lagi ke kampus Mas. Ini sebagai takutnya khawatir Mas teman-teman lulus atau kenapa-napa di jalan atau disalahgunakan Mas. Itu yang khawatir dari kampus ya. Tuh, terus lagi di sini, nah itu tadi itu untuk proposal. Oke, sebelum saya lanjut ke LSP, ada pertanyaan? Silakan Mas, ada pertanyaan nggak Mas? Sebelum saya lanjut nih Mas, karena ini saya gabung nih proposal dengan ini saya jadikan satu nih. Soalnya biar nggak double 2 kali. Cukup ya, saya lanjut ya Mas ya. Ini 50 orang nih, pada mana hilang-hilang nih? Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini kalau misalkan ada pertanyaan, monggo di resen aja atau di kolom chat ya, biar kita diskusinya lebih enak Mas. Oke, lanjut. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Nah, ini untuk LSP nih, Mas. Untuk LSP juga sama. Di LSP juga sama. Ini ada organisasinya sertifikasi bagi mahasiswa. Ini kemarin yang udah ikut, monggo alhamdulillah nanti besok ya, tanggal 1, nggak salah, kalau tidak salah, yang ikut gelombang 64 itu bisa ikut besok nih ujiannya. Ada pelatihan oleh, kalau tidak salah, asesornya itu Muhammad Isro, Pak Isro. Ya, itu dari Bogor, Mas. Ujung sono, Mas. Ujung Bogor. Kalau nggak salah 3 jam atau 4 perjalanan ya, 4 jam perjalanan dari sana Mas. Nah ini organisasi untuk sertifikasi bagi mahasiswa ini yang semester 6 diwajibin Mas ikut. Terus lagi ini adalah salah satu materi kemarin udah dijelasin ya, dibahas di mana lembaga sebagai profesi Pamulang, nah, ini yang didirikan di Tangerang Selatan dengan SK 789 A LL Umpam X 2008 tanggal 16 Oktober 2008. Nah, di mana udah memiliki sertifikat dari universitas itu BNSP. Nah, ini lembaga sertifikasi profesi yang di mana setelah lisensi tanggal 9 Januari 2019 dengan nomor lisensi BNSP LSP 1426 ID dan telah melakukan lisensi per 5 tahun sekali Mas ganti. Nah, 5 tahun sekali ganti untuk itu lisensinya yaitu 2023 udah. Nih, terus lagi sertifikasi profesi apa sih poinnya sih untuk
memenangi persaingan kerja mengandalkan ijazah saja tidak cukup. Nah, ini mungkin sebagai penambah SKPI. Mungkin teman-teman sudah buka My Umpamnya ya, di sini ada SKPI-nya ya, itu udah ada. Nanti saya tunjukin nih, saya buka apa itu demonstrasikan SKPI-nya seperti apa. Terus lagi menguatkan kompetensi, terus lagi di sini mengapa perlu lakukan sertifikasi kompetensi karena adalah salah satu syarat. Nah, itu mungkin salah satu syarat untuk sidang Mas sebenarnya Mas. Itu salah satunya ya, yang paling kuat itu Mas sebenarnya. Kedua sebagai pengakuan kompetensi kerja yang dimiliki oleh seseorang. Pengakuan tersebut dibuktikan melalui sertifikasi kompetensi yang dihasilkan dari asesmen uji kompetensi yang sistematik dan objektif. Terus lagi, keuntungan adalah diakui oleh negara, kedua diakui kompetensinya oleh perusahaan, dan ketiga lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Ini sertifikasi keuntungan sertifikasi kompetensi yang diadakan oleh LSP atau dari universitas Mas. Syaratnya. Terus lagi ada keempat, ada meningkatkan peluang karir. Kelima, apa itu meningkatkan kompensasi potensi yang dimiliki, meningkatkan produktivitas daya saing, dan terakhir adalah meningkatkan kepercayaan. Nah, ini mungkin lebih keren menggunakan apa itu kepercayaan. Terus lagi apa sih? Selain itu, adakah bahwa pemerintah sedang terus mendorong apa itu peningkatan jumlah? Nah, di sini mungkin slogan teman-teman masih percaya ya. Semoga teman-teman masih percaya juga masih percaya bahwa sana kita akan memasuki Indonesia emas tahun 2045. Sekarang 2026 ya sekitar kurang dari 20 tahun lagi ya. Kurang 20 tahun lagi kita akan memasuki Indonesia emas. Amin. Semoga. Ya, karena tenaga kerja memiliki sertifikat kompetensi terbukti memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Untuk itu kami mengajarkan seluruh mahasiswa memenuhi ikut kompetensi. Yang tadi kan disampaikan ada empat ya. Kalau misalkan yang inti hanya welding engineer mas, welding engineer aja yang inti. Sisanya kayak apa itu pelatihan LKPP itu tambahan. Kalau mau nambahin silakan monggo. Terus lagi kegiatan uji kompetensi LSP dimulai sejak 11 Januari 2016 dengan tercatat sampai 2024 kemarin di mana sekitar jumlah 57.871 mahasiswa. Nah, dari yang tersertifikasi 14.888 orang, nah itu 25%. Angkanya terlalu kecil, harusnya kan sekitar 75%. Nah, kita ternyata masih di bawah rata-rata jauh di mana rata-rata yang di mana nyatakan kompeten dan mereka sertifikat dari BNSP. Di mana saat ini yaitu sekitar 159 asesor dengan yang aktif sekitar 140 asesor aktif itu ya. Terus lagi, ini skemanya nih Mas, kemarin teman-teman masih banyak yang ditolak nih, ada beberapa 45 orang kemarin ditolak oleh LSP. Kenapa? Ada yang kurang tanda tangannya Pak Kaprodi. Nah, untuk tangan Kaprodi boleh digital kok Mas, boleh kirim ke saya Mas. Terus lagi pelatihan jadwal, pelatihan, melakukan jadwal asesmen. Nah, ini betul tata caranya ya. Ketiga adalah jadwal asesmen, pelaksanaan 4, terus lagi pelaksanaan asesmen, asesor mengumpulkan bukti, asesor memberikan rekomendasi dan sebagainya, rapat pleno dan sebagainya. Ini ada nanti sertifikatnya. Saat ini itu untuk LSP yaitu masuki gelombang ke 65. Nah, ini daftar uji potensi, ya ini bisa dicek nanti di drive-nya ya. Sama buka aja websitenya LSP di sana ada. Nanti misalkan foto 4 kali 6 eh foto ya, foto terus lagi KTM, KTP jangan sampai bilang KTP-nya. Terus lagi apa itu namanya KHS itu apa rangkuman nilai atau KHS kartu hasil studi ini agak unik nih ya. Hasil studi itu harusnya keseluruhan ya. Ternyata di sini kita pecah kan ada KRS dan KHS. KHS itu per semester. Kalau baru lah rangkuman nilai baru keseluruhannya. Terus lagi siklus sertifikasi pokok kompetensi, daftar dan skill, paspor dan sebagainya. Kalau misalkan teman-teman pastikan teman-teman lulus itu kompetensinya cara schedule pendaftaran. Misalkan, Pak, saya izin minggu ini saya nggak bisa datang dikarenakan nikah lagi. Nah, misalkan itu ya. Nanti bisa schedule pelatihannya, Pak. Cuma sekali, hanya boleh sekali schedule-nya. Baik itu pelatihan maupun dan ujian. Nah, misalkan di pelatihan, Pak, saya schedule. Nah, ikut yang gelombang selanjutnya. Misalkan sekarang gelombang 64 ya dimulai. Nah, bisa ikut ke 65. Pelatihanan di 65. Tapi pas mau ujian, Pak, izin, Pak, saya saudara saya nikah lagi. Nah, itu bisa reschedule lagi bisa karena saya sebagai presbitnya atau apa ya itu bisa mas. Nah itu bisa reschedule mas sekali pelatihan sekali dan ujiannya sekali itu schedule-nya lebih dari itu tidak boleh mas. Mas harus mengikuti dari ulang dan kalau tidak salah kemarin adalah ada apa itu aturan adalah berbayar lagi mas. Terus lagi strategi ini adalah sosial nih sosialisasi akan kami itu saya dari asesor sendiri ya di LSP itu akan setiap bulan mas akan mengarahkan flyer-flyernya untuk itu kegiatan walaupun agak sulit ya kenapa? Karena untuk itu berkas-berkasnya dan apa itu namanya lab-labnya kita belum mendukung semuanya mas ini agak menjadi itu catatan untuk sebagai asesor di
LSP sendiri Mas. Ini ada pendaftaran, sosialisasi kepada dosen, informasi disampaikan pada PIC, Bidang Pendidikan. Nah, terus sosial dalam kegiatan dosen, membuat flyer dan sebagainya. Ini asesmennya untuk strategi dalam sosialisasi dan strategi. Terus ini adalah salah satunya menggunakan LSP HTTPS. Yang sampai salah nanti ya, HTTP apa HTTPS beda ya. LSP umpam.ac.id diuji kompetensi welding engineer. Nah, ini nama-namanya dicatat. Terus namanya misalkan apa aja dan sebagainya. Terus lagi di sini pastikan welding engineer ya kan. Ini gelombang 57 kemarin. Nah, ini tanggal mulai dan tanggal akhirnya nih pilihannya dan sebagainya nih. Dari skema sampai dengan asesmen pastikan di sini teman-teman emailnya sudah diverifikasi, pastikan. Terus lagi yang kedua adalah jika Anda memiliki tagihan skripsi. Nah, mungkin untuk saat di kampus Serang kebijakan pembayaran skripsi dan LSP itu dipisah, Mas. Karena kemarin itu karena dulu kebijakan adalah kita masih menggunakan Sutomo. Saat ini udah bergabung dengan Umpam dan semuanya udah Umpam semua kita teman-teman wajib ikuti nah skripsi ini. Nah skripsi itu kalau tidak salah berbayar dengan 1 juta rupiah dan LSP 300. Makanya kalau yang di pusat itu udah jadi satu mas skripsi dan LSP jadi 1,3 totalnya. Nanti ya skema skema asesmen berkas biodata tanda tangan dan pembayaran. Kalau tidak salah pembayaran adalah sekitar 300.000. Nah di sini cek nih sertifikatnya nih mas. Kalau misalkan teman-teman dinyatakan oleh asesor nanti tidak kompeten, itu langsung muncul sertifikatnya mas ini mas. Kalau kompeten nanti dapat dua dari kampus dapat, dari BNSP dapat itu Mas. Kalau tidak salah itu ya. Kemarin sih arahannya kalau tidak apa itu kalau kompeten dapatnya dari BNSP, kalau enggak tidak kompeten itu sertifikat dari kampus. Nah, ini sini isiannya nih Mas. Ini banyak kan teman-teman mahasiswa pastikan diverifikasi di sini emailnya diverifikasi dulu. Pastikan emailnya aktif. Yang kedua di sini isiannya berkas-berkasnya sampai habis. Terus lagi ada lagi berkasnya sampai centang warna hijau semua sampai bawah. Terus sini di sini ada KTP, KTM, terus transkrip nilai yang sudah tentang Kaprodi. Usahakan tandangannya basah, usahakan. Kalau tidak basah ya di kita nggak apa-apa. Tapi jangan asal ini mas ya, plagiarisme itu agak masih masalah. Terus foto pakai alma mater background warna merah ini bisa teman-teman bisa edit sendiri lah pakai foto amer dan sebagainya. Pak, bukti kompetensi relevannya nggak usah mas, nggak perlu diisi. Terus lagi tanda tangan digital. Terus lagi pembayaran, nah di sini muncul tagihannya pembayaran ya PTN. Terus lagi ini bentuk sertifikat dari profesinya mas. Bentuk sertifikat kompetensinya seperti ini nanti mas. Kalau mas, nah ini salah satu punya saya mas. Berlakunya 3 tahun. Untuk sertifikat kompetensinya apa sih? Sertifikat kompetensi ini bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi profesi. Kenapa Pak? Kok dosen butuh juga Pak? Karena sebagai asesor Mas harus punya apa itu sertifikat juga Mas. Ini lumayan Mas. Pelatihan seminggu kan nyebelin Mas. Asesor ya. Ada lagi pelatihan sendiri yang berbulan-bulan untuk bikin butuh waktu. Nah, terus lagi syarat ini syarat-syaratnya ada itu ya untuk LSP. Nah, ini tambahannya. Tadi untuk wisuda. Nih bagi teman-teman yang semester 8, 9, 10 usahakan wisuda semester ini Mas. Kalau tidak salah nanti di bulan Mei atau kalau yang lulus nanti bulan Agustus itu wisudanya di bulan Oktober atau November Mas. Nah, kita merayakan sambil minum tadi loga ya kan. Nah, senang Mas. Nah, semakin cepat lulus semakin saya senang Mas. Biar nggak pusing saya Mas di kampus Mas. Karena yang lama-lama bikin saya pusing Mas itu ya. Ya, salah satunya Mas. Kenapa bikin pusing Pak? Wah ini kan saya pikir karena apa? Kuliahnya Mas. Muncul mulu kuliahnya Mas ya kan. Mau dilulusin nggak pernah masuk, nggak dilulusin bikin pusing lagi Mas. Nah, itu. Terus nanti teman-teman nanti ada nanti grupnya mas, grup nanti alumni itu grup alumni sendiri. Saya nggak tahu apakah masih ada, mungkin ada mas ya. Itu ya nanti pihak alumni nanti akan memberikan masukan. Personal alumni, stakeholder, terus nanti teman-teman itu kan apa? Nanti kami sendiri, saya sendiri sebagai dosen itu perwakilan dari prodi teknik mesin itu membutuhkan teman-teman mahasiswa atau yang udah lulus nih, di alumni teman-teman alumni maaf. Teman-teman alumni dikarenakan akreditasi nanti kita akreditasi udah mulai penginputan data itu tahun akhir 2027. Nah, di akhir 2027 itu nanti adalah teman-teman diwajibin datang, Mas. Nah, nanti ya nggak semuanya sih, Mas, sampel aja, Mas, sampling. Kenapa? Di sampling karena nilai akreditasi paling tinggi ada di alumni, 30%. Ini yang semasnya 30% karena nilainya gede banget Mas. Nah, didukung oleh SDM-nya dosen, baru kurikulum Mas. Nah, SDM dosen itu 40%, 30% alumni, 40%-nya SDM, 30%-nya pendukung kayak misalnya pendidikan, Sahapras dan sebagainya Mas. Itu yang perlu di ini. Terus lagi membayar wisuda kalau tidak salah 1,5. Terus lagi ada syarat pengambilan jasa nih nanti staf lah ya sama staf ya kalau salah telah mengikuti sudah bawa tanda tangan penyerahan hard copy dan sebagainya. Itu aja dari saya sih. Terima kasih kalau ada pertanyaan monggo disampaikan kalau atau nanti Mas Iksan gimana Mas? Pertanyaannya ditampung dulu atau nanti setelah sesi akhir Mas?
ditampung di sisi akhir boleh kali ya Pak ya. Oke, ya silakan silakan Mas. Monggo, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Saiful Arif. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan ke materi berikutnya mengenai pemaparan bidang TOEFL yang akan disampaikan oleh Bapak Ubaidillah SPD MPD. Kepada Bapak Ubaidillah kami persilakan. Ubay, ada nggak Ubay? Baik, belum ada ya Pak ya? Belum belum. Lanjut aja Mas. Oke, karena Pak Ubaynya belum join ya, kita lanjut ke pemaparan materi yang harusnya terakhir tapi Pak Ubay yang terakhir ya. Mengenai bidang PKL yang akan disampaikan oleh Bapak Reza Hardianto, STMT. Kepada Bapak Reza, kami persilakan. Halo Pak Reza. Bentar. Oh, silakan Mas. Iya, bentar. Tarik dulu. Izin share screen ya. Sudah kelihatan? Belum, belum, Belum? Sudah belum? belum ada, baru ada Pak. Sudah ada, Ya. Pak. Ya, di sini saya akan menjelaskan ya beberapa panduan kerja praktek atau PKL di program studi teknik mesin. Nah, untuk latar belakang adanya PKL itu berdasarkan itu dari SK Rektor ya, jadi bukan dari prodi tapi ketentuan dari SK Rektor. Kemudian mata kuliah PKL itu berbobot 2 SKS sebagai syarat wajib yaitu KUA-PPS. Jadi kalau kalian belum mengikuti kerja praktek atau PKL, nanti kalian belum bisa mengikuti pra-UA-PPS. Selanjutnya yaitu adalah luaran. Untuk luaran itu berupa laporan kerja praktek dan seminar hasil. Di sini ada definisi kerja praktek ya. Kerja praktek adalah kegiatan magang ya, magang mahasiswa di dunia usaha dilaksanakan secara individu di bukan kelompok. Untuk lama kerja praktek atau magang ini sekitar minimal banget itu 30 hari kerja atau 1 bulan. Disesuaikan dengan bidang permintaan. Kemudian untuk pembimbing ya, suruh masuk pembimbing PKL itu dulu. kalau dari pembimbing internal itu dosen pengampu mata kuliah PKL. Eksternal itu yang dari Iya. perusahaan. Kemudian tujuan dari kerja praktek itu satu, untuk mendapatkan pengalaman kerja di dunia industri, selanjutnya untuk mengaplikasikan ilmu teknik mesin yang sudah didapatkan di kampus ke dunia industri. Yang ketiga, meningkatkan kepekaan terhadap masalah industri ya. Yang keempat itu membandingkan teori dengan praktek yang di lapangan. Manfaat sendiri dari kerja praktek ya, teman-teman semua itu bisa mendapatkan yaitu pengalaman yang profesional di dunia industri, pemahaman di dunia kerja ya, kemudian bisa adaptasi di lingkungan kerja. Untuk ruang lingkup kerja praktek ya, teman-teman nanti kalian harus mencari sesuai bidang teknik mesin ya, bisa dari lingkungan konstruksi mesin, yang kedua ada konversi energi, yang ketiga ada di teknik manufacturing, yang keempat ada analisis sistem industri, yang kelima di teknik material. Untuk selanjutnya yaitu syarat pengajuan kerja praktek ya. Yang pertama itu kalian wajib aktif ya, jadi tidak cuti ya, tidak
melakukan cuti, jadi aktif, menjadi mahasiswa aktif. Yang kedua, minimal telah menempuh 90 SKS yang sudah ditempuh. Dan yang ketiga, tidak ada nilai D dan E. Kalau kalian masih ada nilai D dan E, itu diusahakan mengulang dulu. Selanjutnya, IPK itu paling minimal itu 2,55. Yang kelima, sudah memiliki tempat KP ya. Nanti mencari sendiri. Nah, yang keenam, mengikuti SOP Prodi. Untuk waktu pelaksanaan ya, yang pertama dilakukan di luar kuliah ya, yaitu di perusahaan. Yang kedua disarankan saat pergantian semester. Kenapa pergantian semester? Agar kalian tidak mengganggu mata kuliah atau kuliah yang berjalan. Batas maksimal penyelesaian itu 6 bulan, yaitu selama 1 semester. Jika gagal, wajib pulang dari awal. Selanjutnya itu ada alur ya, SOP kerja praktek ya. Kalian pertama mengajukan surat ke prodi. Nah, sebelum kalian mengajukan surat ke prodi, kalian harus konsultasi dulu ke pembimbingnya. Mengajukan judulnya mau apa, tempatnya di mana, baru mengajukan surat ke prodi. Kemudian surat ditandatangani oleh Kaprodi. Kemudian kalian membawa surat tersebut diajukan ke perusahaan tempat kerja praktek kalian. Jangan lupa nanti poin selanjutnya itu kalian harus meminta surat balasan ya. Tandanya kalian disetujui oleh perusahaan bisa menempatkan kerja praktek di sana. Yang selanjutnya ada download KP, download dokumen ya, bisa nanti saya kirimkan. Laksanakan kerja praktek minimal 1 bulan ya. Selanjutnya adalah susunan laporan, kemudian pengesahan dan penilaian, sharing session ini seperti seminar hasil kalian ya. Kemudian nanti baru nilai keluar. Untuk tata tertib mahasiswa ya, wajib mengikuti aturan sesuai perusahaan ya. Misalnya kalian berangkat jam berapa, pulang jam berapa, jadi diikuti ya. Jadi tidak mengikuti aturan kampus, tapi ikuti aturan perusahaan. Kemudian menjaga nama baik alma mater ya. Selanjutnya meningkatkan tempat tanpa izin, ya. Tinggalkan tanpa izin ketika ada kepentingan tidak bisa berangkat. Jangan lupa menghubungi pembimbing instansinya di sana bahwa ada keperluan. Ya, jangan tidak ada kabar sama sekali. Ketika kalian ada pelanggaran, maka KPIT kerja prakteknya akan dibatalkan. Selanjutnya ini adalah sistem penilaian ya. Dari yang pertama ini dari pembimbing eksternal itu 40%, pembimbing internal 30%, kemudian dari seminar hasil itu 30%. Kriteria penilaian itu 80 sampai 100 A, 70 sampai 79 B, 60 sampai 69 C dan seterusnya. Untuk struktur laporan nanti biasa ya, pertama dari halaman judul ada lembar bahasan, ringkasan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, tabel dan seterusnya ya. Penulis ada menggunakan kelas A4 ya, menggunakan form tekstil roman ukuran 12 ya, spasi 1,5, margin kiri itu 4, yang margin kanan atas bawah itu 3. Bahan covernya menggunakan buku warna hitam. Minimal ya, lah untuk laporannya itu minimal 30 halaman. Bab 1 sampai daftar pustaka. Hal penting ya saat dilaksanakan KP ketika kalian melakukan kerja praktek di perusahaan ya, kalian harus bersikap profesional ya. Kemudian ada proaktif ya. Jangan kalau tidak tahu harus lebih aktif lagi ya, harus lebih bertanya biar tambah ilmu. Yang selanjutnya jaga komunikasi ya, jangan asal bicara yang tidak-tidak. Kemudian ya tinggalkan kesan yang baik untuk marwah alma mater. Kemudian untuk penutup ya, wadah pembelajaran yang nyata ya di industri, kemudian sarana peningkatan kompetensi ya, bisa meningkatkan kompetensi kalian. Yang ketiga itu bisa persiapan menuju dunia kerja kalian. Yang terpenting ini terakhir ini adalah syarat penting penujuan perahu APS. Ya, saya akan share lagi contoh filenya ya. Nah,
Ini ada contoh file untuk pengajuan. Nah, nanti kalian memakai format ini ya, ditujukan kepada perusahaannya apa, ya, namanya mahasiswanya siapa, program studi teknik mesin. Nah, nanti diserahkan ke staf. Kemudian selanjutnya ada pedoman penulisannya. Nah, untuk penyusunan penulisannya ya, sesuai utama itu halaman judul, pengesahan ya, halaman judul ya. Nah, ini contoh-contoh daftar isinya, nanti bisa saya share untuk template-nya ya. Nanti kalian bisa baca sendiri penulisannya, syarat ketentuannya di sini ya, tabel penomorannya di menggunakan huruf apa. Nah, ini contoh covernya ya, contoh covernya. Nah, selanjutnya di bawah cover itu ada pengesahan pembimbing eksternal ya, berupa ada pengesahan pembimbing internal juga. Kemudian ada bimbingan kerja praktek atau magang ya. Nah, di sini ada. Nanti kalian tetap bimbingan minimal ya ada beberapa kali bimbingan. Ada 10 lah paling enggak. Ini ada kartu bimbingan. Nah, kalian bisa juga nanti download template-nya di sini. https bit.ly garing dokumen KP. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Reza Hardianto. Selanjutnya, pemaparan materi mengenai pemaparan bidang TOEFL yang akan disampaikan oleh Bapak Ubaidillah. Kepada Bapak Ubaidillah, kami persilahkan. Sudah tampil belum, Mas Iksan? Sudah tampil ya? Sudah. Suaranya jelas ya? Iya Pak, sudah jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Mas Iksan, slide-nya ya. Kita akan ngebahas tentang sosialisasi TOEFL untuk mahasiswa Umpam Serang. Ini beberapa materi. Nanti selebihnya saya akan kirim bentuk PDF-nya ya. Karena ini sekedar hanya sosialisasi ringan saja sebetulnya. Karena kalau ada bentuk PDF itu sampai kepada teknis, bagaimana kita bisa mendaftar, kalau mau ikut pelatihan juga ada di situ. Nanti saya nunggu karena datanya ada di laptop. Saya sampaikan ini saja dulu. Baik teman-teman sekalian, para mahasiswa semester 6 dan sampai ke atas, kaitannya dengan sosialisasi TOEFL untuk mahasiswa Umpam Serang, karena ini sudah menjadi surat keputusan rektor bahwa TOEFL ini menjadi syarat untuk kelulusan ya. Karenanya tentu teman-teman sudah pada tahu ya apa itu TOEFL ya. Semoga dosen-dosen bahasa Inggris sudah menyampaikan. Yang jelas TOEFL ini bagian daripada singkatan daripada Test of English as Foreign Language. Tes kemampuan bahasa asing. Tes kemampuan bahasa Inggris. Di mana TOEFL ini memang sebagai syarat kalau kita mau ikut beberapa beasiswa ini menjadi syarat wajib. Dan juga teman-teman yang nanti barangkali mau ikut kuliah S2, beberapa kampus juga menjadi syarat untuk tes TOEFL ini menjadi sebagai salah satu syarat harus ada skornya berapa dan lain sebagainya. Memang juga nanti akan bekerja di dunia perusahaan, apalagi perusahaan asing, tentu ini juga TOEFL menjadi sebagai syarat lampiran biasanya untuk juga ada, karena ini sebagai standar kompetensi teman-teman dalam penguasaan bahasa Inggris. Tapi ini yang perlu dipahami bersama. Satu pekan lalu juga saya juga memastikan kembali kepada ketua lembaga bahasa di Umpam Pusat Kebunita,
karena kemungkinan tahun depan ini adalah pakai kurikulumnya OBE, ini perlu saya sampaikan juga, maka kemungkinan ya, ini masih jadi kemungkinan, tapi yang ada tetap kita aplikasikan saja lah. Kemungkinan nanti teman-teman yang lulusan di bawah kalian itu nanti standarnya kemungkinan pakainya TOEIC. Kalau TOEIC ini karena di dalamnya ada kemampuan berbahasa, terutama dalam speaking, seperti itu. Boleh Mak Isan di next? Pak Arif, punten. Nah ini tentang lembaga bahasanya. Jadi TOEFL ini nanti dikelola oleh lembaga bahasa secara khusus. Dan juga nanti akan ada websnya. Nanti saya akan share untuk PDF-nya. Karena walaupun memang ini teman-teman semua, kalian boleh sebetulnya ikut tes TOEFL di lembaga yang lain. Cuman dengan catatan TOEFL itu sudah betul-betul dapat legalitas. Seperti itu ya. Ini lembaga bahasanya. Saya tidak akan jelasin apa itu TOEFL dan lain sebagainya. Boleh Pak Arif di next. Nah ini tentang lembaga bahasa. Ini lembaga bahasa sebagai lembaga yang memang berperan untuk peningkatan kemampuan berbahasa Inggris kalian. Dan seperti yang saya sampaikan ini menjadi syarat mutlak untuk dapat kalian ikut tes TOEFL sebagai syarat kelulusan sesuai daripada surat keputusan dari lembaga bahasa itu dibentuk oleh rektor pada tahun 2019. Terus kemudian ada SK rektor tentang wajib TOEFL bagi seluruh mahasiswa Umpam sebagai syarat sebelum sidang skripsi. Jadi sekali lagi, suka tidak suka, mau tidak mau kita harus ikut tes TOEFL sebagai syarat teman-teman untuk mengikuti sidang skripsi. Boleh dilanjutkan Pak Arif? Ini teman-teman daripada dosen yang ngurusin lembaga kebahasaan sampai saat ini sampai tahun 2029 masih dipegang oleh Munita, dan kami dosen bahasa Inggris yang ada di Umpam Serang itu sebagai pembantu pelaksana. Ada 6 dosen bahasa Inggris yang ada di Umpam Serang. Lanjut Pak. Saya tidak perlu jelasin ya. Yang jelas catatannya tes TOEFL ini sebagai tes wajib. Nanti teman-teman akan lebih banyak melihat nanti teman-teman daftar di lembaga bahasa. Nanti saya akan kirim bentuk PDF-nya gimana cara daftarnya. Di situ juga nanti akan ada simulasi-simulasi biar teman-teman tahu. Yang jelas intinya TOEFL itu adalah kemampuan bahasa Inggris yang mana perbedaan TOEFL dengan TOEIC. Kalau TOEFL ini lebih banyak kepada yang pertama tes listening, kemampuan kita mendengar. Karena kalau TOEFL sebetulnya hanya kita minimal mampu dan paham kita secara pasif memahami percakapan native English atau orang asing ngomong, itu sudah menjadi tolak ukur utama. Yang kedua, dalam tes TOEFL ini juga ada kemampuan kita reading, kemampuan membaca. Jadi di sana ada text reading, kemudian kita menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga adalah berkenaan dengan lexical and grammatical atau tes grammarnya. Jadi ini tes grammar ini yang terkadang kebanyakan di antara kita yang gagal itu kebanyakan adalah kemampuan dari kita dalam penguasaan struktur bahasa itu sendiri atau grammatical language-nya itu sendiri. Ini makanya lembaga bahasa juga memberikan peluang-peluang untuk kalian ikut dalam pelatihan-pelatihan. Lanjut Pak. Kalau nggak salah soalnya tidak banyak nih. Nah ini sedikit saya jelaskan kenapa TOEFL itu menjadi hal yang sangat penting. Karena tentu kita paham bahasa Inggris menjadi kunci ya. Karena apalagi sekarang sudah globalization era, bahasa Inggris juga sebagai bahasa international language, dan kita tidak lepas daripada penguasaan bahasa menjadi standar utama kita untuk bisa menguasai secara global. Dan sertifikat TOEFL menjadi syarat yang saya sampaikan tadi untuk kita, terutama di Umpam itu sendiri sebagai syarat sebelum kita melakukan skripsi, sidang skripsi. Yang kedua, tidak hanya keuntungan kita di dalam kita, tapi juga keuntungan di luar. Yang saya sampaikan tadi di awal ya. Kemudian yang berikutnya juga ini TOEFL ini juga menjadi syarat kita bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan kita.
kalau kita mau ikut beasiswa LPDP atau beasiswa Basnas dan lain sebagainya, ternyata juga kalau kita mengajukan beasiswa ada juga di sana embel-embelnya tes TOEFL itu sendiri. Dan terakhir ya tentunya kalau kita bisa menguasai tes dapat skor yang tinggi dalam TOEFL, kita menjadi potensi untuk bisa membuka banyak peluang dalam kita berkarir ya. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan multi internasional atau multinasional, ya tidak hanya multinasional, sebetulnya perusahaan-perusahaan yang bonafit saja, seperti perusahaan apa ya yang menyediakan Telkom dan lain sebagainya, untuk kita bisa masuk ke jenjang karir tinggi pun juga di sana ada salah satu kenaikan pangkatnya, juga ada tes TOEFL di sana. Jadi sekali lagi, TOEFL di Umpam Serang tidak sekedar hanya membuat sebuah syarat kewajiban kita tidak bisa ikut sidang skripsi kalau belum mendapatkan skor tertentu, tapi juga TOEFL ini menjadi penunjang baik karir kita dalam dunia pendidikan kita dan juga dalam sebagai penguatan peningkatan kualitas diri kita sendiri. Lanjut, Pak. Nah, ini tentang layanan TOEFL sendiri. Nah, ini pelayanan TOEFL. Kalau kalian mau ikut dalam tes TOEFL, yang pertama tentu kalau merasa teman-teman belum bisa memumpuni, kalian boleh ikut dalam pelatihan TOEFL-nya. Ya, pelatihan TOEFL-nya nanti kalian bisa ikutin, atau juga kalian langsung tes TOEFL. Karena kalau ini sebagai syarat wajib di UMPAM, teman-teman yang memang jurusannya sastra Inggris, itu skornya itu wajib 475. Itu yang jurusannya sastra Inggris. Kalau kita kan bukan jurusan sastra Inggris ya, kita kan teknik mesin. Kalau yang teknik mesin atau jurusan selain daripada sastra Inggris itu wajib mendapatkan skornya 311. Jadi teman-teman silakan, kalau boleh saya saran, kalian silakan searching di beberapa web, itu banyak sekali potensi-potensi kita bisa ikut tes TOEFL secara gratis. Ya ini sebagai tolak ukur aja kemampuan kita dapatnya seberapa gitu. Nyampe nggak di skor sekian gitu kan. Seperti kayak lembaga bahasa yang ada di kampung Pare, banyak yang menyediakan tes gratis. Ikutin aja dulu itu. Saran saya ya, sebelum kepada lembaga resmi yang ada di UMPAM itu sendiri. Jadi sekali lagi, syarat untuk kalian bisa dinyatakan mendapatkan sertifikat TOEFL yang dikeluarkan oleh lembaga bahasa UMPAM, itu kalian harus mendapatkan skor TOEFL-nya 311. Itu yang perlu diperhatikan ya. Terus kemudian berapa biayanya? Nggak tahu nih semester depan apa naik apa tidak. Sementara ini kalian kalau mau hanya sekedar ikut tes TOEFL saja itu 150.000 kali tes, gitu ya. Kalau kalian ingin dapat pelatihannya itu totalnya 300.000. Jadi kalian mendapatkan pelatihan dulu sebelum ikut tes TOEFL. Dan setelah pelatihan, di situ ada simulasi, di situ ada pretest sebelum real tes TOEFL yang ada di di UMPAM. Itu totalnya 300.000. Jadi 150 untuk pelatihan, 150 untuk tes. Monggo kalian mau milih yang mana? Kalian mau milih langsung daftar 150, tapi bagi saya kayaknya sayang banget. Nanti kalian kalau misalnya nggak lulus, ya terus itu bayar lagi. Maka mulai daripada sekarang, apalagi yang masih jauh, yang semester 6, terlebih yang sudah dekat, yang mau ikut wisuda gitu kan, yang mau ikut sidang, kalian harus sesegera mungkin. Saran saya silakan kalian searching di beberapa lembaga-lembaga yang membuka tes TOEFL secara gratis, ikutin nggak apa-apa sebagai standar kalian untuk simulasi lah, seperti itu ya. Baru nanti kalau sudah yakin, ya silakan mau ikut tes TOEFL langsung, atau kalau kalian tidak mau repot, ya kalian ikut yang pelatihannya. Karena pelatihnya ini tentunya ya kalau boleh saya katakan ya mereka akan memberikan simulasi-simulasi soal tes TOEFL lembaga bahasa itu sendiri. Kalau emang kalian punya uang banyak, silakan. Saran saya mendingan ikut pelatihan TOEFL itu sendiri, plus dengan nanti tes 300 itu udah include. Atau kalian kalau pingin hanya langsung ikut tes TOEFL 150, ya berarti kalian harus latihan di luar yang sifatnya gratis. Kalau kalian ingin tidak mau repot, ya silakan kalian ikut tes di luar. Yang tentunya tes di luar yang memang sudah standarnya nasional.
yang kalian nanti tidak, yang itu tes biasanya sih kalau di luar paling murah ya, yang paling murah itu pastinya di atas 700 gitu ya, yang memang sudah dapat legalitas dari Cambridge atau dari internasional itu sendiri. Begitu sih. Selebihnya nanti Pak Arief mohon izin, Pak Iksan, nanti saya nanti pulang dulu, saya akan coba cari bentuk PDF-nya karena itu tutorialnya amat sangat lengkap. Sampai kalian mendaftar ke apa namanya lembaga bahasa itu sendiri, dapat akun, ikut simulasinya. Tapi kalau nanti ikut mendaftar baru wajib berbayar 150 ya. Barangkali itu sementara. Kalau ditanyakan monggo, kalau tidak cukup sekian barangkali. Ditanya sekedar foto-foto. Saya Baik, serahkan ke MC. ya Pak. Terima kasih kepada seluruh pemateri atas penjelasan yang sangat detail tadi. Sesi yang paling dinantikan yaitu sesi tanya jawab bagi rekan-rekan mahasiswa yang memiliki pertanyaan terkait LSP, TOEFL, proposal maupun PKL. Kami persilahkan untuk menggunakan fitur raise hand atau tulisnya di kolom chat Zoom. Nah, oke. Untuk teman-teman kami persilahkan yang ingin bertanya. Oke, mungkin udah paham semua ya Mas ya. Nanti diusahakan, mungkin saya yakin udah paham semua ya materinya yang disampaikan. Ayo Nah, istirahat lah. waduh, ini ada yang betul juga nih. Nah, oke, ini bagi mungkin udah banyak yang udah paham semua ya tentang terkait apa itu LSP dan TOEFL dan sebagainya. Mungkin bagi teman-teman yang belum paham, gue ditanyakan, jangan nanti pas nanti bingung, pas jangan mepet-mepet juga Mas ya. Karena ini waktunya udah mulai berburu Mas, karena kita udah mulai normal Mas, maksud saya udah ada lulusan, terus sistemnya udah mulai kita bangun semuanya Mas, ada sebagainya Mas. Kalau ada yang tidak paham jangan sampai, karena gini Mas, kalau teman-teman udah nggak ada pertanyaan, saya yakin takut khawatirnya adalah teman-teman bablas Mas, karena kemarin saya sendiri sebagai asesor LSP banyak menerima mahasiswa-mahasiswa yang angka semesternya tinggi Mas, 14, 13, ada yang 16 juga Mas. Ya itu tadi, kenapa? Karena santai, nggak tahu ya, ntar tahu-tahu ntar ujian ya kan. Nah itu ada yang sampai dikasih, apa namanya ya? Dikasih syafaat Mas. Nah kaprodinya itu yang di pusat Mas ya Pak. Waktu itu Pak Nurmat memberikan syafaat. Syafaatnya begini. Iya toh Pak, semester 14 sudah mau sidang, kalau dia nggak sidang DO tapi ikut sidang berkasnya belum lengkap, nah itu jadi masalah Mas. Kayak misalkan salah satu TOEFL dan LSP, makanya ujung-ujungnya Pak Kaprodi membuat surat sakti Mas. Nah, untuk teman-teman, nah itu jangan sampai hal itu terjadi Mas itu Mas. Nah, mungkin saat ini kemarin mungkin ada 3 orang ya kemarin ya Mas, Mas Alan, terus Mas Bagas dan Mas Haikal, diberi surat cinta lah oleh Pak Kaprodi. Pak Kaprodi masih sangat mencintai mahasiswanya Mas, makanya diberi surat cinta. Ya semoga yang udah satu udah ketemu, yang 2 lagi belum, semoga ketemu, apakah ketemu, ya itu jangan sampai Mas ya, jangan sampai ada surat cinta. Nah ini kan mungkin Mas Iksan udah tahu Mas ya surat cintanya seperti apa ya Mas ya, yang diberikan oleh Mas apa itu Haikal dan kawan-kawan itu aja. Oke cukup, nggak ada pertanyaan, udah paham semua ya. Kalau tidak paham, monggo nanti ditanyakan terkait tentang ujian, mungkin udah yang untuk semester 6. Tuh, nah ini, oh ini bisa nama Pak Ube. Oke, ntar nih saya share dulu Mas ke ini ya. Ntar saya share, monggo di download Mas ya, nanti ada waktu untuk download itu namanya materinya. Monggo ada silakan pertanyaan, monggo disampaikan. Kalau cukup nanti saya ini tutup. Monggo Mas, cukup ya. Monggo Mas Isan, kembali lagi Mas Isan. Sudah paham semua Mas. Nah itu udah saya kirim. Terima kasih. Semoga segala penjelasan tadi dapat memberikan gambaran yang jelas bagi rekan-rekan mahasiswa untuk menempuh pada semester genap ini.
Mohon diingat untuk selalu mengikuti prosedur dan tepat waktu dalam administrasi perkuliahan. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, mari kita lakukan sesi dokumentasi bersama. Mohon untuk rekan-rekan mahasiswa untuk menyalakan kameranya sejenak ya. Oke, kita mulai. Baik, 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Mas, Ya, ntar untuk Mas. Ada Bu Sandra, Bu, masih standby Bu? Halo Bu Sandra, waduh, udah hilang juga nih. Ya Mas, silakan waktu Mas. Bu Sandra nggak aktif Mas. Oke, untuk yang slide terakhir ya. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk semua rekan-rekan mahasiswa. Saya Muhammad Ihsan Muzaki, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas. Terima kasih Mas.